Jadi mesin utama yang dipakai adalah memang Gerindra Cup yang biasa untuk memotong besi di bengkel-bengkel. Alat ini mempunyai watt sekitar ini tertulis 2000 watt, jadi 10 ampere. Cuman yang harus diperhatikan adalah bahwa untuk 2000 watt maksimal pemakaian itu adalah ketika kita memakai untuk memotong besi. Memotong besi adalah tidak akan berhenti proses pemotongannya, grindernya sampai batu grindernya itu habis atau terkikis. Nah, karena alat ini dipakai untuk memotong tulang sapi, yang harus diperhatikan adalah bahwa tulang tersebut akan memiliki serabut otot yang sangat kuat, sehingga otomatis ketika kita akan memakai alat ini, beban listrik akan bertambah, atau daya yang dipakai atau watt yang terpakai akan bertambah. Sehingga apabila untuk memotong besi cukup listrik 2200 sudah cukup, cuman kalau untuk alat ini dipakai untuk memotong tulang-tulang sapi, kemungkinan harus dicadangkan sampai ke 3300, karena ketika memotong pada bagian tungkai atau bahasa Jawanya dengkul, itu banyak sekali serabut-serabut otot yang sangat kuat. Nah, pada saat dia akan memotong, otomatis wattnya akan menjadi sangat besar. Itu kira-kira adalah sampai 3000 watt. Kemudian yang dipakai untuk memotong tadi adalah ini alatnya, yaitu gergaji potong. Ini biasanya dipakai untuk secara umum adalah untuk memotong aluminium. Di sini terlihat, jadi ada dua macam alat gergaji seperti ini, yaitu yang pertama adalah untuk memotong aluminium, yang kedua adalah yang dipakai untuk memotong kayu. Nah, kalau yang untuk memotong kayu tidak bisa dipakai untuk memotong tulang ini. Nah, ciri dari gergaji ini adalah pada titik ini, jadi di ujungnya ini, di ujung dari gergaji ini ada pahat kecil. Ini terbuat dari baja yang dilekatkan di sini sehingga menjadi sangat kuat sekali. Nah, yang paling penting juga adalah jumlah mata dari gergaji ini. Ini kita memakai minimal yang kita dipakai adalah berjumlah 120. Jadi kalau mau beli di toko-toko teknik adalah jumlah dari ini adalah 120. Ada yang lebih dari 120 akan lebih bagus dipakai. Kemudian di pasaran juga dijual berbagai macam merek. Kemudian kita bisa memilih merek sesuai dengan harganya. Cuman yang kita pakai selama 7 tahun ini, yang sudah memotong 152 ekor sapi ini merek yang paling bagus. Cirinya adalah sangat ringan. Ada yang mereknya murah, itu berat, bobotnya berat, sehingga nanti ketika dipakai akan membebani mesin ini, bergetar biasanya. Nah, kalau ingin lebih bagus, beli yang paling mahal, kemudian paling mahal, dan cari bobot yang paling ringan. Kemudian yang tidak lupa adalah bahwa tidak semua alat yang kita pakai ini di lubang tengahnya sesuai dengan lubang as di sini, di lubang as itu. Nah, kita harus membuat spacer atau membuat ring di sini. Jadi ini ringnya akan kita nanti dimasukkan. Ini bisa dibuat di tukang bubut ini, dan ini akan dipasang nanti di tengahnya ini supaya tidak ada kelonggaran di sini. Nah, ini alat ini kalau gergajinya itu longgar, berbahaya, karena bisa tiba-tiba dia akan kendor sendiri
skrupnya ini, dan yang kedua adalah ini, dia akan menghantam pada sisi ini, sisi jarak ini. Ini terjadi karena ini agak kendor, tidak dicek pada saat pemasangan, dan yang kedua adalah cara pengoperasian yang salah. Jadi ketika alat ini dipakai nanti akan saya peragakan, itu akan cepat memotong bagian tulang belakang itu kan cepat sekali. Hanya akan jadi masalah hanya di tulang dengkul karena ada otot tadi. Nah, alat ini akan berhenti ketika dia menembus di otot-otot di lutut.